Salve, berjumpa lagi dengan saya pada perenungan hari ini tanggal 5 Desember 2025. Kembali saudara di pagi yang cerah ini, marilah kita mau mengucap syukur di dalam doa kepada Tuhan Allah kita. Dan juga jangan lupa berilah senyuman dan sapaan kepada sesama kita. Kita awali perenungan pagi hari ini dengan tanda kemenangan kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Iman yang menyembuhkan. Bacaan liturgi hari ini diambil dari kitab Yesaya 29 ayat 17 sampai dengan 24 dan Injil Matius 9 ayat 27 sampai dengan 31. Saudara-saudara yang terkasih di dalam kasih Kristus, dalam masa-masa kini saudara, mukjizat merupakan suatu pengharapan besar bagi umat manusia di dunia ini. Kita lihat berbagai penyakit menyerang manusia di mana-mana saudara. Permasalahan hidup silih berganti selalu menemani kehidupan. Belum lagi bencana yang terjadi di mana-mana. Kita dapat melihat saudara, bencana banjir yang besar seperti di Aceh, Tapanuli, Padang dan lain sebagainya, membuat hati kita menjerit memohon dengan penuh pengharapan akan mukjizat terjadi saat ini agar semuanya berlalu. Pertanyaannya saudara, apa yang telah kita lakukan dalam pengharapan akan terjadinya mukjizat yang kita harapkan itu? Injil yang kita baca dan renungan hari ini diperlihatkan dua orang buta yang mengharapkan akan mukjizat kesembuhan dari butanya. Ketika Yesus meneruskan perjalanannya dari sana, dua orang buta mengikutinya sambil berseru-seru dan berkata, "Kasihanilah kami, hai anak Daud." Matius 9 ayat 27. Kita perhatikan saudara. Kedua orang buta ini tak dapat melihat bagaimana sosok Yesus. Tapi saudara, oleh pendengaran akan cerita-cerita orang yang didengar, kedua orang ini percaya bahwa Yesus adalah yang telah dinubuatkan oleh para nabi. Maka mereka percaya akan nubuat Nabi Yesaya. Bukankah hanya sedikit waktu lagi Libanon akan berubah menjadi kebun buah-buahan dan kebun buah-buahan itu akan dianggap hutan? Pada waktu itu orang-orang tuli akan mendengar perkataan-perkataan sebuah kitab dan lepas dari kelemahan dan kegelapan mata seseorang buta akan melihat. Yesaya 29 ayat 17 sampai 18. Jadi saudara-saudara, iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Roma 10 ayat 17. Oleh karena itu mereka percaya dari apa yang didengar tentang Yesus, maka saudara mereka berseru, "Kasihanilah kami, hai anak Daud." Kita lihat, walau mereka tak dapat melihat secara fisik saudara, namun mata rohani mereka saudara dapat melihat dengan jelas. Iman mereka percaya bahwa Yesuslah yang dinantikan. Maka Yesus berkata kepada mereka, "Percayakah kamu bahwa aku dapat melakukannya?" Mereka menjawab, "Ya Tuhan, kami percaya." Matius 9 ayat 28. Pertanyaan Yesus, percayakah kamu? Sesungguhnya saudara, Yesus mau melihat hati mereka. Di sini Yesus pun mau menginginkan kepada kita semua yang telah percaya kepadanya agar memiliki iman yang sejati seperti kedua orang buta ini. Dari iman yang sejati dari kedua orang buta ini saudara, lalu Yesus menjamah mata mereka sambil berkata, "Jadilah kepadamu menurut imanmu." Matius 9 ayat 29. Maka meleklah mereka saat itu. Haleluya. Regi hari ini saudara, Yesus mau kita semua yang percaya kepadanya untuk memiliki iman yang sejati saudara. Iman yang tak ragu, percaya saja. Kita tak perlu bukti, tetapi percaya saja dengan penuh harap
maka kuasa mukjizat itu akan terjadi. Ingat, iman bukan hanya soal melihat, tapi pengakuan batin yang lebih penting. Apapun keadaan kita saat ini, saudara, sakit penyakit apapun yang kita derita saat ini, persoalan apapun yang kita alami, kesulitan apapun yang kita jalani saat ini, berteriaklah saudara, berserulah, panggillah nama Tuhan kita Yesus Kristus, dan mintalah dengan penuh iman, saudara. Kita harus berjuang terus dan berseru kepada Tuhan, terutama saudara saat kita merasa tidak ada jalan keluar dan ragu akan kuasanya untuk menolong kita. Syaratnya adalah iman yang sejati, saudara. Saya ulangi saudara, syaratnya adalah iman yang sejati dengan pengakuan batin yang mendalam. Kita berseru dengan penuh harap. Karena imanlah yang memungkinkan kuasa Allah bekerja dalam hidup kita. Pertanyaannya, apakah kita percaya Yesus dapat membantu kita, menyembuhkan kita, memberi solusi kepada kita? Apakah kita siap untuk menyerahkan diri sepenuhnya kepadanya dalam doa? Mari, saudara-saudaraku yang terkasih, kita mau memiliki iman yang sungguh-sungguh percaya akan kebenaran dan kuasa Tuhan, saudara. Bertekunlah dalam mencari Tuhan melalui doa, membaca dan mendengarkan firman-Nya, serta melakukannya. Tuhan Yesus, bantulah kami agar dapat memiliki iman yang benar dan dapat bertekun mencari Engkau melalui doa, serta tekun membaca dan mendengarkan firman Engkau. Dan oleh berkat bimbingan Roh Kudus, kami dimampukan sebagai pelaku-pelaku firman. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom Aleihim.